Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrianti, CGP Angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Cigudeg, Kabupaten Bogor. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus murid yang melanggar peraturan sekolah. Penerapan disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kadangkala tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Ada saja murid atau guru yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Dalam menerapkan disiplin positif dan budaya positif, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia yang meliputi kebutuhan bertahan hidup atau survive, kebutuhan merasa diterima atau love and belonging, kebutuhan kebebasan freedom, kebutuhan kesenangan fun, dan kebutuhan penguasaan. Yang berikutnya, kita juga harus memperhatikan 5 posisi kontrol yang diterapkan. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Ketiga, posisi pemantau. Keempat, posisi sebagai teman. Dan kelima, posisi sebagai manajer. Dalam hal ini, pada saat kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah, kita harus menempatkan sebagai posisi manajer. Yang ketiga, kita harus menerapkan langkah segitiga restitusi, yaitu yang meliputi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Penerapan langkah segitiga restitusi ini adalah untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Dalam menangani kasus pelanggaran terhadap peraturan atau kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas, sebaiknya tidak dilakukan dengan pendekatan hukuman, tetapi bisa dilakukan melalui tahapan. Yang pertama, berusaha mengetahui penyebabnya. Apakah penyebab dari pelanggaran tersebut karena belum terpenuhinya kebutuhan dasar? Yang kedua, lakukan posisi kontrol sebagai manajer pada saat kita melakukan tindakan. Dan yang ketiga, lakukan tahapan segitiga restitusi. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan tindakan restitusi untuk skenario kasus yang pertama, yaitu kasus melanggar kedisiplinan karena sering tidur di kelas saat jam pelajaran. Kasus ini terjadi pada Fahri, murid kelas 11 yang sering tidur di kelas pada saat kegiatan belajar. Guru mata pelajaran sering menegurnya, tetapi Fahri masih juga suka tidur di kelas pada jam pelajaran tertentu. Bu Anti sebagai wali kelas memanggil Fahri agar terjadi perubahan sikap sehingga tidak lagi tidur di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Tahapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bu Anti adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, melakukan validasi terhadap tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang akan tergambar di dalam video. Fahri, mohon maaf Ibu panggil ya. Ya Bu, gak apa-apa. Ibu dapat laporan kamu katanya suka tidur di kelas. Kamu sudah tahu kan kita ada kesepakatan kelas bahwa tidak boleh tidur saat jam belajar. Ya Bu, mohon maaf, saya kadang ngantuk banget Bu. Kenapa kamu ngantuk? Tidur jam berapa emang? Saya tidur jam 1 malam Bu. Kok malam sekali? Kenapa? Karena anak saya pulang sekolah main futsal. Setelah main futsal itu saya tidur. Terus tidur bangun bisa. Setelah bangun saya main HP sampai jam 1 malam Bu. Ya Allah. Sebenarnya kamu kan sudah tahu kalau belajar di kelas itu tidak boleh.
tidur ya. Kamu harus berusaha untuk tidak tidur lagi saat belajar. Boleh saja sih kamu misalnya pulang sekolah ada kegiatan lain, main futsal, kemudian main HP, tapi kamu harus bisa mengatur waktu biar kamu jangan terlalu capek, tidurnya tidak terlalu larut malam, sehingga kamu cukup istirahatnya. Kalau istirahat malam harinya cukup, nggak akan ngantuk di kelas saat belajar. Ya Bu, saya akan berubah. Saya tidak akan mengulangi lagi dengan kesalahan yang sama. Terima kasih, saya udah diingatkan sama Ibu. Apa kamu mau mengubah kebiasaan kamu? Mau Bu, saya akan berubah. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah kebiasaan itu, untuk tidak tidur lagi di kelas? Saya akan berusaha untuk tidur lebih awal. Saya akan lebih mengatur waktu saya untuk main futsal, belajar dan istirahat. Saya tidak akan main HP lagi sampai larut malam, Bu. Iya, Ibu akan hargai usaha kamu ya, semoga berhasil. Kamu boleh saja main futsal, main HP juga nggak ada yang melarang, tapi harus bisa mengatur waktu dengan baik ya. Ya Bu. Semoga kamu berhasil. Makasih Bu. Terima kasih ya Fahri, udah mau ngobrol dengan Ibu ya. Ya Bu, sama-sama. Untuk skenario yang kedua yaitu kasus melanggar kedisiplinan karena sering tidak masuk sekolah. Ini terjadi pada Aisyah Putri, murid kelas 11 yang sering tidak masuk ke sekolah karena sakit dan izin, sehingga dia ketinggalan pelajaran, juga tugas-tugas sekolah, dan prestasinya menurun. Prosentasi kehadirannya di sekolah kurang dari 90% sehingga akan bermasalah untuk kenaikan kelas jika tetap dibiarkan. Bu Anti selaku wali kelas sudah mengingatkan agar Aisyah Putri bisa meningkatkan kehadirannya di sekolah. Tidak lagi sering izin kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak dan bisa menjaga kesehatannya agar tidak sering sakit. Untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Anti melakukan tahapan segitiga restitusi yang meliputi pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketiga tahapan ini tergambar dalam video berikut. Aisyah Putri, maaf ya Ibu mau ngobrol sama Aisyah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ini sehat ya. Ibu dapat kabar minggu lalu Aisyah sakit ya, tidak masuk sekolah, dan di bulan-bulan sebelumnya ada izin juga sering sakit. Kamu sudah tahu kan kalau ada aturan di sekolah kita, kehadiran itu tidak boleh kurang dari 85%. Ya Bu, saya sudah tahu. Mohon maaf Bu, saya sering tidak masuk sekolah karena sakit. Kenapa kamu sering izin mungkin sakit? Saya sering izin karena saya membantu ibu di rumah karena ayah saya meninggal. Dan minggu lalu saya demam dan flu. Apa kamu sudah cek ke dokter? Iya, saya sudah cek ke dokter. Kata dokter saya sakit ispa dan sehingga harus rutin berobat. Oh gitu. Kalau orang tua kamu ada terus sama kamu, emang tidak ada yang bisa membantu selain kamu? Tidak ada Bu, kakak saya sudah menikah, tinggal saya dan ibu saya yang serumah. Oh, kalau gitu ibu prihatin ya dengan orang ini. Kamu bersabar ya, semoga nanti cepat sembuh dan selalu berusaha. Iya Bu, amin. Kalau kamu sering tidak hadir, itu kan nanti akan berpengaruh pada prestasi kamu di sekolah juga. Sebenarnya tidak hadir ke sekolah karena ini saja, hanya kamu harus tetap menjaga kesehatan dan juga usahakan tidak begini sering supaya harian kamu bisa lebih baik. Iya Bu. Misalnya ini kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga
berusaha meningkatkan kehadiran dan menjaga kesehatan saya. Terima kasih Ibu karena sudah mengingatkan saya. Mau berusaha meningkatkan kesehatan kamu di sekolah. Ya Bu, saya bersedia. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan berusaha meminta bantuan kepada kakak saya agar bisa membantu ibu saya. Untuk menjaga kesehatan kamu gimana? Saya akan berusaha menjaga kesehatan saya dengan cara meminum obat dengan rutin dan cukup istirahat. Kan kamu banyak tertinggal tugas-tugas sama pelajaran, gimana caranya biar nanti tidak tertinggal? Saya akan mempelajari dan mengerjakan tugas-tugas selama saya tidak masuk sekolah. Ya, kalau begitu mah ibu ada usaha kamu ya, semoga kamu berhasil, kamu juga tetap diberikan kesehatan. Tetap semangat untuk belajar ya. Iya, Bu. ya. Terima kasih. Ya, semoga kamu diberikan kesehatan. Semangat. Iya Bu. Sekian praktik segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran murid di sekolah. Semoga dapat menumbuhkan disiplin positif dan budaya positif di sekolah dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.